Halo para pencari fakta. Kamu pasti udah gak asing dengan merek-merek ini kan? Minyak goreng ini memang sering banget kita temukan di supermarket atau warung-warung dekat rumah. Dan biasa kita gunakan untuk goreng pisang, ubi, telur, ayam, sampai tumis menumis. Iya, rasanya gak lengkap bagian dapur kalau nggak ada barang satu ini. Nah, tapi nih ya, ngomongin minyak goreng, kira-kira kamu tahu nggak gimana prosesnya minyak ini sampai dia ada ke tanganmu? Hari ini Mimin akan paparkan gimana proses pembuatan minyak goreng pabrikan. Let's check this out! Sebenarnya ada berbagai macam jenis minyak goreng. Ada yang terbuat dari buah zaitun, kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, jagung, kedelai, bunga matahari, dan kanola. Secara umum dipasarkan dua macam minyak goreng, yaitu minyak goreng nabati dari tumbuhan dan minyak goreng dari hewan. Terdiri dari talau alias minyak dari lemak sapi dan minyak lemak babi. Tapi kalau produk minyak goreng di Indonesia sih kebanyakannya dari nabati. Dulu sih minyak goreng dibuat dari minyak kelapa. Dan generasi nenek kita banyak yang memproduksi sendiri minyak goreng dari buah kelapa dengan alat-alat yang sederhana. Tetapi sekarang minyak goreng sebagian besar bukan lagi diproduksi dari minyak kelapa, tetapi dari buah kelapa sawit dan sudah diproduksi dengan menggunakan teknologi modern. Nah, hal ini tuh juga nggak lepas sejak masuknya kelapa sawit di Indonesia tahun 1848 untuk percobaan. Setelah 4 tahun, buah sawit pun dinilai sangat menghasilkan dan menjanjikan ekonomi. Mulai dari situ, kemudian dibudidayakanlah kelapa sawit di Indonesia untuk diproduksi massal. Saat ini Indonesia sendiri adalah negara yang dikenal sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Tercatat perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah mencapai lebih dari 14,60 juta hektar tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sekarang sudah menambah Papua loh. Wow, besar banget kan? Kebun kelapa sawit emang menjanjikan. Secara nih ya, minyak sawit adalah salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Karena minyaknya murah, mudah diproduksi, dan harganya juga sangat stabil, apalagi untuk ekspor. Walaupun semua itu harus mengorbankan hutan lindung yang digundulkan guna penanaman sawit. Tapi yang namanya cuan, kan orang bisa apa? Iya nggak sih? Oke, mari kita lanjut. Nah, sebelum akhirnya minyak kelapa sawit didistribusikan, terlebih dahulu buah sawit akan menjalani berbagai macam proses. Pertama-tama tandan buah segar yang sudah matang dipetik. Tapi petiknya bukan ala memetik buah markisa ya. Tapi pakai benda tajam karena buahnya lengket seperti enau. Oke, next. Setelah dipetik tadi, buah sawit kemudian dikumpulkan dan disortir untuk menentukan mutu buah yang baik. Jika memenuhi kriteria, buah selanjutnya diangkut oleh truk dan dibawa ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Pengolahan kelapa sawit memang sebaiknya di pabrik dengan memakai mesin yang memiliki kekuatan pres yang baik. Hal ini agar minyak yang dihasilkan juga berkualitas baik. Nah, saat tandan buah segar sawit telah masuk ke dalam pabrik, buah kemudian ditimbang untuk dapat dilihat kapasitas minyak yang akan dihasilkan. Selanjutnya, buah-buah dengan kualitas baik kemudian dikukus dengan uap air panas bertekanan 2,2 hingga 3 kg per cm untuk sekitar 90 menit. Tujuan dari perebusan ini berguna untuk sterilisasi dan membunuh enzim yang akan merusak hasil jadi dari minyak tersebut. Selain itu, juga untuk memudahkan saat pemerasan buah untuk diambil minyaknya. Perebusan buah juga memudahkan perontokan inti buah dari cangkangnya. Pada tahap perebusan ini juga sekaligus dilakukan pemisahan buah dari tandan menggunakan mesin thresher. Karena dalam proses pembuatan minyak hanya buahnya saja yang diambil, sedangkan tangkainya dihancurkan dan dibuang atau bisa juga digunakan untuk membuat kasur dan bantal kursi mobil. Sekarang ke proses selanjutnya yaitu pemerasan buah. Sesuai namanya, proses ini bertujuan untuk mengambil minyak buah dari biji sawit. Tapi sebelum buah diperas, terlebih dahulu buah TBS akan melewati mesin pencacah untuk melepaskan biji buah dan daging buah. Hal ini memakai tekanan uap bersuhu antara 80 hingga 90 derajat. Setelah buah telah terlepas dari bijinya, maka buah dimasukkan ke dalam mesin pengompres.
Pada tahap ini membutuhkan tambahan panas sekitar 10 hingga 15% dari kapasitas mesin pengompres. Jadi seluruh proses pembuatan minyak ini dikerjakan oleh mesin yang memiliki suhu yang super tinggi. Jadi gak bisa tuh dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia untuk hasil yang maksimal. Nah, hasil akhir dari pengompresan ini akan menjadi minyak sawit mentah atau dikenal dengan CPO yang masih bercampur dengan daging buah atau ampas buah. Mari ke langkah selanjutnya nih. Minyak mentah kasar yang dihasilkan oleh mesin pengompres tadi akan disaring dengan memasukkannya ke dalam crude oil tank yang bertugas memisahkan ampas dan minyak. Ampas yang terkumpul pada saringan akan diolah lagi menggunakan mesin debris carver untuk mendapatkan kandungan minyak yang masih terdapat di dalamnya. Pada proses penyaringan minyak ini, kondisi minyak belum sepenuhnya dapat digunakan karena masih bercampur dengan air dari uap. Sehingga butuh proses lagi untuk filterisasi agar sesuai dengan kadar minyak yang dibutuhkan. Nah, minyak mentah selanjutnya akan dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan untuk memisahkan minyak dari airnya. Minyak yang telah terpisah dengan air belum 100% bebas air, jadi masih membutuhkan proses pemurnian lagi. Nah, cara pemurnian minyaknya itu dilakukan pada mesin vacuum dryer. Iya, seperti namanya. Mesin tersebut berfungsi mengeringkan alias membuang kandungan air yang masih ada hingga volume minyak minimal atau di bawah ambang batas. Minyak yang telah melewati vacuum dryer ini sudah dianggap sebagai minyak murni dan dimasukkan ke dalam oil storage tank untuk kemudian dibawa ke bagian pengemasan. Pemurnian minyak juga umumnya dilakukan 2 kali nih guys, agar hasil pemurniannya benar-benar maksimal dan minyak goreng yang dihasilkan lebih jernih. Minyak yang telah melalui tahap pemurnian selanjutnya akan dimasukkan ke dalam truk muatan untuk dibawa ke pabrik pembuatan minyak goreng kemasan. Tapi sebelum tahap pengemasan, minyak murni tadi biasanya akan dipisahkan menjadi 2 kategori, yaitu padat dan cair. Nah, kalau yang padat biasanya dibuat menjadi mentega, sedangkan yang cair untuk minyak goreng. Untuk proses pemisahan ini biasanya akan memakan waktu belasan jam. Semakin lama prosesnya, semakin bagus hasil minyaknya. Semua proses ini dikendalikan oleh mesin-mesin canggih. Dengan teknologi tinggi, para petugas cukup mengontrol jalannya produksi di depan komputer. Wih, canggih bener kan? Nah, setelah proses pemisahan yang padat dan cair, selanjutnya minyak goreng akan didiamkan hingga mencapai suhu ruang. Kalau udah, minyak goreng siap dikemas. Proses pengemasannya pun ada 2. Iya, ada yang menggunakan plastik dengan ukuran 1-2 liter, dan ada juga jerigen yang dapat menampung hingga 5 liter. Nah, kalau udah gitu, selanjutnya minyak kemasannya akan didistribusikan ke luar negeri. Ada juga yang supermarket dalam negeri, kios, warung kaki lima, dan hingga masuk ke dapur kita untuk digunakan berbagai macam hal. Nah, kalau kamu gimana? Apa yang biasa kamu lakukan dari olahan minyak sawit?